Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Halo Shalom. Halo juga teman-teman. Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya kita dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini walaupun masih secara online. Betul sekali Shalom. Tapi walaupun kita masih sekolah minggu online, kita tetap bisa memuji Tuhan bersama-sama. Rah, yuk kita ajak teman-teman di rumah buat yel-yel agar tambah semangat. Kalau aku tanya siapa kita, teman-teman menjawab mengikuti Rara ya. Anak sekolah minggu bersama Tuhan, aku tidak takut. Di dalam Tuhan ada sukacita. Kita ulangi sekali lagi ya. Siapa kita? Anak sekolah minggu bersama Tuhan, aku tidak takut. Di dalam Tuhan ada sukacita. Oh iya Rara, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Betul, kamu yang pimpin doa ya. Oke, teman-teman yang di rumah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Duduk yang manis, tangan dilipat, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong sertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ya, amin. Terima kasih Shalom sudah membimbing doa pembukaan pada hari ini. Oh iya Rara dan teman-teman, biar tambah semangat, kita puji Tuhan dulu yuk. Wah, betul sekali. Yuk teman-teman, kita puji Tuhan dengan lagu Allahku Besar. Teman-teman bangkit berdiri ya, kita nyanyikan dengan semangat. Musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar.
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Wah, semangat sekali ya teman-teman di rumah memuji Tuhannya. Iya, apalagi tadi pakai gerakan. Pasti tambah semangat. Loh, Shalom, kenapa kok kelihatan sedih gitu? iya nih, aku lagi sedih karena aku mendengar banyak yang terpapar virus corona. Sebenarnya aku pengen sih jalan-jalan, tetapi aku takut karena mendengar berita seperti itu. Wah, jangan takut dong. Tuhan kan selalu melindungi kita. Asalkan kita berdoa, berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Benar juga ya. Aku juga percaya kalau Tuhan Yesus pasti melindungi kita. Dalam cerita Alkitab ada juga loh saat murid-murid Tuhan Yesus naik perahu. Lalu tiba-tiba ada ombak yang besar dan kapal itu oleng. Mereka sangat ketakutan. Di situ ada Tuhan Yesus dan meredakan. Nah, kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta nih. Oke, yuk teman-teman, kita perhatikan bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi
menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kiranya senantiasa sehat, sukacita, dan semangat ya. Oh ya, hari ini Bu Pendeta ingin bercerita kepada adik-adik semua. Tadi adik-adik sudah melihat videonya kan? Yaitu tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut, yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 adik-adik. Luar biasa sekali ya adik-adik, Tuhan Yesus itu bisa meredakan angin ribut yang besar. Bu Pendeta mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini ikut sekolah minggu. Siapa yang pernah naik perahu? Ada nggak nih adik-adik yang ada di rumah yang pernah naik perahu? Adik-adik, perahu zaman dahulu sama perahu zaman sekarang itu berbeda loh. Kalau perahu zaman dahulu itu, perahu itu bisa jalan bergantung dengan tenaga angin adik-adik. Oleh karena itu disebut dengan perahu layar. Tetapi ada juga yang bergantung dengan dayung, dengan tenaga manusia, yang juga disebut dengan perahu dayung. Tapi sekarang adik-adik, karena perkembangan teknologi yang tadinya bergantung dengan angin, bergantung dengan tenaga manusia, sekarang perahu ini tidak bergantung lagi dengan tenaga angin, tapi bisa berjalan dengan tenaga mesin adik-adik. Keren sekali ya. Kalau zaman dahulu itu, ketika bergantung dengan tenaga angin atau manusia, membutuhkan perjalanan yang cukup lama adik-adik. Tapi sekarang, karena perkembangan zaman dan teknologi, perjalanan menggunakan perahu itu bisa cepat juga adik-adik. Luar biasa kan? Nah, kalau tadi ketika adik-adik menyimak video tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut, di situ para murid dan Yesus sedang bertolak menyusuri danau dan mereka menyeberang danau. Tentunya mereka menggunakan perahu adik-adik. Tapi pada zaman Yesus dulu, perahu itu belum menggunakan mesin. Mereka masih bergantung dengan tenaga angin. Nah, tiba-tiba ketika para murid dan Yesus menyeberangi danau, lalu tiba-tiba di tengah jalan, di tengah danau, mereka mendapatkan angin yang besar. Lalu ada ombak yang besar. Dan karena angin yang besar, ombak yang besar, akhirnya adik-adik perahu mereka dipenuhi dengan air. Dan ketika peristiwa itu, akhirnya para murid merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi ketika para murid ini ketakutan, Yesus itu sedang tertidur. Lalu mereka melihat Yesus dan mereka mencoba untuk membangunkan Yesus. Lalu ketika Yesus sudah bangun, lalu Yesus berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu angin itu reda, angin itu diam, dan danau itu menjadi tenang. Wow, luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus bisa meredakan angin dan ombak yang besar, yang akhirnya danau itu kembali menjadi tenang. Adik-adik, Bu Pendeta mau tanya,
Siapa yang pernah merasakan takut? Hayo, angkat tangan. Siapa yang pernah merasakan takut? Pasti adik-adik pernah kan merasakan takut? Bu Pendeta juga pernah merasakan takut. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah takut karena apa ya? Oh, mungkin adik-adik yang ada di rumah takut karena gelap. Atau mungkin adik-adik takut karena besok ujian. Takut tidak bisa mengerjakan soal ujian. Atau bisa juga adik-adik yang ada di rumah takut tidak naik kelas. Atau takut tidak lulus. Tapi dari firman Tuhan tadi adik-adik, kita diajak untuk jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat memberkati kita dan melindungi kita. Bahkan Tuhan Yesus itu senantiasa menolong kita loh. Seperti tadi, Tuhan Yesus juga menolong para murid ketika para murid menghadapi badai, ketika para murid merasakan ketakutan. Tapi adik-adik, ketika adik-adik takut, ada satu hal yang perlu adik-adik lakukan, yaitu pasti berdoa. Berdoa dan berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong kita. Tetapi tidak hanya berdoa dan percaya loh, kita juga punya tanggung jawab untuk berusaha. Contohnya adik-adik, kalau adik-adik takut nanti tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik. Oke, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan, tetapi tidak hanya berdoa, kita pun juga berusaha. Apa yang usaha kita lakukan? Usaha yang kita lakukan adalah ya adik-adik belajar dengan rajin sehingga nanti ketika mengerjakan soal ujian dapat mengerjakan dengan baik dan kita berserah untuk hasilnya. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Begitu adik-adik. Atau mungkin ada juga tadi Dek Rara dan Dek Shalom mengatakan bahwa kita kadang takut dengan virus corona. Saat ini kan kita masih dalam pandemi. Tapi pesannya, jangan takut adik-adik. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa melindungi kita dan menjaga kita. Tetapi, seperti tadi Bu Pendeta mengatakan, jangan lupa tetap berusaha. Apa yang harus kita lakukan? Adik-adik pasti tahu nih, kan adik-adik anak-anak sekolah minggu yang hebat, yang pinter. Ketika dalam pandemi ini, kita harus menerapkan protokol kesehatan adik-adik. 3M. Hayo, apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Bu Pendeta mau tanya, siapa yang di sini males pakai masker kalau bepergian? Kalau anak-anak Tuhan tidak boleh loh males memakai masker, harus senantiasa memakai masker supaya kita tidak terkena virus corona. Oke adik-adik, jadi dimanapun adik-adik berada, apalagi kalau adik-adik sedang bepergian, jangan lupa tetap memakai masker. Lalu nih yang kedua, M yang kedua, mencuci tangan. Nah, kita semua harus rajin mencuci tangan supaya tangan kita tetap bersih. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Kita tidak boleh dekat-dekatan, kita tidak boleh dalam kerumunan yang banyak. Itu usaha kita supaya kita jauh dari virus corona. Jadi tidak usah takut adik-adik, tetap berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menolong kita,
melindungi kita dan memberkati kita. Tetapi jangan lupa kita tetap melakukan usaha. Begitu adik-adik. Jadi sekarang adik-adik jangan takut ya. Harus jadi anak-anak sekolah minggu yang pemberani. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang melindungi kita, Tuhan Yesus yang menolong kita, dan senantiasa memberkati kita. Jadi, percayalah dan berusaha untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, selamat menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat dan pemberani. Jangan takut ya, Tuhan beserta dan melindungi adik-adik semua. Tuhan memberkati. Wah, bagus sekali ya cerita dari Ibu Pendeta. Siapa di antara teman-teman yang hari ini mau melawan rasa takut? Aku, setelah mendengar cerita dari Ibu Pendeta, aku tidak takut lagi karena aku mempunyai Tuhan Yesus yang hebat. Ayo teman-teman, kita jangan takut, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindungi kita di saat apapun. Oh iya Mama, mari kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang hebat dengan mengumpulkan persembahan. Persembahan hari ini diiringi dengan lagu Beri Syukur. Musik. Ayo persembahan, yuk! Beri syukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, saatnya kita tutup sekolah minggu hari ini dengan sukacita ya. Sebelum mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Sekarang aku yang pimpin doa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Ambil sikap yang baik ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir sekolah minggu. Sebentar lagi kami ingin melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Rara sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Yuk teman-teman, sebelum kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita memujikan lagu Burung Pipit. Oh iya teman-teman, tetap jaga kesehatan ya, dan selalu taati protokol kesehatan. Selalu semangat, sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih
Ini biji sesawiku. Aku membantu Mama nyuci piring untuk sehat dan bersih. Halo, nama saya Lean. Ini biji sesawiku. Aku sudah beberapa kali menjadi MC sekolah minggu. Itulah caraku bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan. Selain itu, dengan menjadi MC, aku berharap bisa melayani Tuhan dan dapat mengembangkan bakatku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo, aku Elva. Ini biji sesawiku. Aku suka menanam bunga supaya halaman jadi indah dan udara jadi lebih segar. Ini dia contoh tumbuhan yang aku tanam. Sekarang sudah ada berbuka. Bagus kan? Dah. Ini biji sesawiku. Aku ada Bude di Bogor, sedang tidak enak badan. Aku sebagai ponakan selalu mendoakan Bude sama Pak D biar sehat dan jauh dari penyakit. Itulah bukti bahwa aku anak Tuhan sebagai biji sesawi. Shalom, aku Teno Hastian dari wilayah Berintik. Sama seperti perumpamaan biji sesawi dalam Alkitab, aku juga selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Ini biji sesawiku. Di sekolah, aku selalu berusaha menjadi teladan, tidak hanya dalam pelajaran, tapi juga dalam tingkah laku dan kepatuhanku pada tata tertib sekolah. Sebelum masa pandemi, aku selalu berangkat awal supaya tidak terlambat. Aku juga selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat guru mengajar. Walaupun kadang ada temanku yang ramai, aku nggak pernah ikut-ikutan. Aku juga selalu mentaati semua tata tertib sekolah. Saat masa pandemi, aku tetap belajar sungguh-sungguh di rumah dan juga mengerjakan semua tugas tepat waktu. Aku ingin apa yang aku lakukan tidak hanya berguna untuk diriku, tapi juga menjadi teladan bagi teman-temanku. Halo, namaku Clarissa Maharani dari wilayah Berintik. Walaupun aku kecil, aku berusaha menjadi orang yang berguna, sama seperti perumpamaan biji sesawi dalam Alkitab. Ini biji sesawiku. Aku beberapa kali ikut mengisi acara sekolah minggu online GKJ Rewulu, baik sebagai MC, singer, drama, dan lain-lain. Walaupun hanya sederhana, aku ingin apa yang aku lakukan bisa menjadi berkat dan membantu gereja untuk tetap menyelenggarakan sekolah minggu walaupun sedang pandemi. Itu biji sesawiku. Tuhan memberkati. Dah. Halo Nana. Halo Carwo. Halo teman-teman. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.